Halo adik-adik, kenalin nama aku Alamanda, biasa dipanggil Manda. Aku dari jurusan Akuntansi 2019. Di sini aku ngajarnya nggak sendirian, aku ditemani sama Kak Jericho. Halo adik-adik, kenalin nama aku Jericho, aku dari SP19. Nah, di bimbel kali ini kita bakal belajar mata pelajaran IPS. Nah, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di dalamnya ada beberapa kegiatan seperti kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan tersebut, kita bakal bahas dulu tentang jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Nah, ada 5 jenis usaha dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada usaha pertanian, yaitu usaha yang mengelola tanah menjadi lahan pertanian yang kemudian ditanami tumbuh-tumbuhan agar menghasilkan bahan untuk memenuhi kehidupan, agar menghasilkan bahan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, hasil tanah pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, cengkeh, lada, dan lain-lain. Nah, ada upaya untuk meningkatkan hasil pertanian yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada yang namanya intensifikasi, yaitu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada. Nah, upaya intensifikasi ini dilakukan dengan cara penggunaan pupuk, bibit unggul, pengairan, pemeliharaan, dan penyuluhan. Nah, yang kedua ada yang namanya ekstensifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Nah, yang ketiga ada yang namanya diversifikasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Contohnya adalah sistem tumpang sari, yaitu menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Misalnya, menanam secara bersama-sama ubi kayu, kedelai, dan jagung. Nah, yang keempat ada yang namanya rehabilitasi, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui cara-cara pertanian yang ada atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Nah, upaya-upaya ini misalnya memperbaiki sawah tada hujan menjadi sawah irigasi, kemudian mengganti tanaman yang sudah tua dengan tanaman yang baru. Nah, usaha selanjutnya ada usaha industri, yaitu usaha yang mengelola bahan mentah. Usaha yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi atau bahan baku, atau mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, contohnya usaha roti, yaitu dengan mengolah gandum menjadi roti, atau bisa juga contoh lainnya pengolahan ikan menjadi ikan kaleng, pengolahan karet menjadi ban, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada yang namanya usaha dagang atau perdagangan, yaitu usaha mengumpulkan dan menyalurkan barang-barang hasil produksi dari produsen atau penghasil ke konsumen atau pemakai. Nah, barang-barang yang diperdagangkan ini merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Contoh dari usaha dagang ini yaitu membuka warung. Yang keempat ada usaha jasa, yaitu usaha yang menyelenggarakan jasa untuk para konsumen atau pemakai dengan memperoleh imbalan. Jadi, pelayanan yang diberikan itu berupa jasa. Contoh dari usaha jasa ini adalah jasa transportasi seperti angkot, bis, kereta, penerbangan. Juga ada jasa bank, dokter, tukang cukur, salon, penjahit, dan lain-lain. Yang kelima, ada usaha ekstraktif, yaitu usaha yang memungut secara langsung benda-benda yang tersedia di alam. Contohnya adalah penangkapan ikan, penebangan kayu, pemungutan rumput laut, pembuatan garam, dan pertambangan. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah usaha yang dikelola sendiri dan kelompok. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri atau usaha perorangan, yaitu usaha yang diusahakan, dimiliki, dan dipimpin oleh seseorang. Nah, biasanya sederhana, namun belum tentu perusahaan kecil. Kegiatan usaha yang dapat dikelola sendiri contohnya bengkel, salon, dagang, toko, kerajinan, dan peternakan. Nah, yang kedua ada usaha yang dikelola kelompok,
Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Nah, contohnya ada firma, persekutuan komanditer atau CV, ada perseroan terbatas atau PT, ada badan usaha milik negara atau BUMN, ada perusahaan daerah, dan koperasi. Nah, untuk yang selanjutnya akan dibahas oleh Kak Jericho. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kegiatan. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang keempat konsumsi. Yang pertama produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau meningkatkan manfaat barang guna memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dari produsen atau penghasil ke konsumen atau pemakai melalui proses jual beli. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang berwujud maupun jasa. Lalu selanjutnya ada berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi di Indonesia itu dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama adalah sektor perkebunan. Komoditas yang dihasilkan oleh sektor perkebunan adalah teh, karet, tembakau, kopi, lada, cengkeh, dan kelapa sawit. Daerah penghasil teh di Indonesia ada di Pematang Siantar, Ciamis, Sukabumi, Bandung Selatan, Dieng, dan Garut. Sementara karet, daerah penghasilnya ada di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Lalu tembakau, daerah penghasilnya ada di Deli, Sumatera Utara, Temanggung, Jawa Tengah, dan Besuki, Jawa Timur. Lalu kopi, daerah penghasilnya adalah Sumatera, Jawa, Bali, Lampung, dan Sulawesi. Yang kelima ada lada, daerah penghasilnya adalah Lampung, Riau, Bangka, dan Kalimantan Barat. Yang keenam ada cengkeh, daerah penghasilnya adalah Sulawesi, Sumatera, Ambon, Seram, dan Minahasa. Yang ketujuh ada kelapa sawit, yang dihasilkan oleh daerah Sumatera dan Kalimantan. Selanjutnya ada sektor peternakan. Komoditas yang dihasilkan oleh sektor peternakan ada sapi yang dihasilkan oleh daerah Bali, Jawa, dan Madura. Lalu kerbau yang dihasilkan oleh Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Lalu yang ketiga ada kuda yang dihasilkan oleh Sumbawa, Jawa, dan Sumatera Utara. Selanjutnya adalah kekayaan laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kekayaan laut di Indonesia adalah garam yang dihasilkan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura, dan Jawa Timur. Lalu ikan yang dihasilkan di seluruh pantai Indonesia seperti bagian Siapi-Api, Sumatera Utara, Laut Jawa, dan Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Arafura. Lalu yang ketiga ada mutiara yang dihasilkan di Maluku, Lombok Barat, NTB, dan Pulau Sebuku Lampung. Lalu yang terakhir ada taman laut yang dihasilkan di Banda, Bunaken, dan Sulawesi Utara. Sektor yang terakhir ada sektor bahan tambang atau pertambangan. Komoditas yang dihasilkan di bahan tambang adalah minyak bumi yang dihasilkan di Pangkalan Bandan, Sumatera Utara, Dumai Riau, Pelaju Sumatera Selatan, Balongan Jawa Barat, Cilacap Jawa Tengah, Cepu Jawa Timur, Bontang Kalimantan Timur, dan Sorong Papua. Lalu ada gas alam yang dihasilkan di Arun, Nanggro Aceh Darussalam, dan Bontang Kalimantan Timur. Lalu selanjutnya ada timah putih yang dihasilkan oleh daerah Pulau Belitung, Bangka, Singkep, dan Karimun. Lalu ada timah hitam yang dihasilkan di Kalimantan Timur dan Cirebon, Jawa Barat. Lalu ada batu bara yang dihasilkan di Bukit Asam, Sumatera Selatan, Umbilin, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dan yang terakhir ada tembaga yang dihasilkan di Jambi, Jawa Barat, dan Sulawesi. Nah, untuk bimbel kali ini itu aja materinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ke kakak-kakak yang sudah mengajar di WA. Terima kasih.